Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadap kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi energinya sangat general, bisa vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu. Aku akan langsung segera shuffle dan kita akan segera mengetahui mengenai perasaan dia terhadap kamu, para Aquarius. Selama readingan ini berlangsung, aku menyarankan juga agar kamu bisa mencoba memfokuskan diri dia di dalam pikiran dan hati kamu agar energinya juga bisa ditarik oleh kartu-kartu ini. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan agar teman-teman untuk like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, aku akan ambil 5 kartu untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadapmu. Oops. Oke. Di sini ada The Hierophant. Tadi ada Nine of Cups, ada The Star, dan ada The Emperor. Oke. Akan ambil satu kartu lagi ya. Oke, The Magician. Oke, untuk teman-teman Aquarius. Di sini aku melihatnya entah kenapa dia ada perasaan khawatir ya. Aku nggak tahu sih, aku masih belum melihat jelas. Tapi yang pasti ini adalah ada rasa khawatir di sini. Karena di sini ada Nine of Cups, ada di Hierophant, ada The Magician juga gitu. Jadi ada sesuatu yang membuat dia merasa takut gitu. Kalau aku bisa simpulkan sekilas dari readingan 5 kartu ini ada kemungkinan berhubungan dengan kepribadian kamu yang mungkin tegas ataupun seputar kamu yang memiliki kepribadian yang banyak disukai banyak orang seperti itu. Jadi ini mungkin lebih tepatnya bahasa bahasa tepatnya insecure ya kalau aku bilang gitu ya. Kekhawatiran bisa tapi insecure sih mungkin lebih tepat insecure. Jadi ada rasa insecure yang dia rasakan, istilahnya dia merasa rendah diri, dia merasa rasanya kok dia kurang pantas ya berjalan sama kamu ataupun mendekati kamu seperti itu. Ini tentunya disesuaikan dengan kondisi kamu ya, apakah kamu sedang dalam pendekatan ataupun dalam hubungan ataupun memang kalian sudah tidak berhubungan atau misalkan dalam hubungan mantan seperti itu. Karena di sini ada kartu The Star, ada kartu The Emperor juga. Ini ngelihatnya aku lebih ke kepribadian kamu ya. Jadi kamu memiliki kepribadian yang cukup dominan. Satu, cukup dominan. Istilahnya kamu tegas, kamu memiliki prinsip yang tegas. Kalau memang kamu mau sesuatu ya, kamu akan berusaha untuk mencapainya. Kalau kamu bilang tidak terhadap sesuatu ya, kamu tidak akan mengingkarinya. Seperti itu. Istilahnya kamu punya prinsip. Dan ada kartu The Star. Kamu orangnya bisa dikatakan kamu orangnya cukup supel, kamu ramah. Banyak orang yang suka sama kamu, banyak orang yang dekat sama kamu. Dan itu mungkin yang membuat dia insecure. Oke, kenapa aku bisa bilang insecure? Di sini ada Nine of Cups yang tadi aku bilang. Ada Nine of Cups, ada di Hierophant. Jadi ada rasa ini dia seperti ngerasa melihat kamu itu nggak melihat kamu didekati banyak orang ataupun istilahnya kamu saking independennya nih ya, dia merasa kayaknya kamu nggak butuh dia gitu loh. Ya gitu, dia ada perasaan-perasaan seperti itu, insecure seperti itu. Ada The Magician juga. Kalau The Magician ini aku ngeliatnya lebih ke kepribadian dia secara personal. Mungkin ada memang dia ini mungkin tipe orang yang kamu fokuskan ini mungkin memang tipe orang yang kepribadiannya
lebih banyak terpengaruh dengan faktor-faktor eksternal, mungkin dia orangnya juga kadang suka berubah-berubah pendirian juga bisa. Ini disesuaikan dengan kondisi kamu pastinya, oke? Nah, jadi intinya pada 5 kartu yang pertama ini, aku melihatnya dia ada rasa insecure terhadap hubungan ini, gitu ya. Sekali lagi ini bisa hubungan ketika kalian pendekatan, dalam hubungan relationship, ataupun memang kalian dalam hubungan mantan. Intinya ada perasaan insecure karena ada banyak kelebihan-kelebihan di diri kamu yang membuat dia merasa kayaknya kamu nggak butuh dia gitu. Dan mungkin dari situlah dia merasa, mendingan kayaknya nggak pantas deh gue sama lu gitu. Karena kan lu orangnya terkenal banget, sedangkan aku mah apa atuh gitu ya. Kalau mungkin kayak lagu mah, aku mah apa tuh ya. Nah, dia itu ada pikiran seperti itu sedikit banyak ya. Makanya ini kayaknya aku kenapa dari tadi kok ngerasa kayaknya ada perasaan khawatir, gelisah, tapi nggak tahu ini perasaan dari mana, ternyata dari dia gitu. Oke, teman-teman, aku akan coba ambil 5 kartu lagi aja supaya kita bisa lihat lebih jelas ya mengenai perasaan dia. Ya, mengenai insecure ini, aku agak penasaran juga nih. Aku masih belum tahu akar pokok permasalahannya kenapa dia bisa merasa insecure. Karena kalau dari 5 kartu ini ya karena yang tadi aku bilang, jadi kamu memiliki banyak kelebihan yang mungkin dia tidak punya, ataupun memang dia ya memang kurang percaya diri saja seperti itu. Tapi coba kita lihat lagi dari 5 kartu berikutnya ya. Oke, di sini. Oke, ini langsung ada 4 kartu ya. Oke, ada kartu The Strength, ada Queen of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Four of Swords. Oke. Queen of Cups, Queen of Pentacles ya. Oke. Aku coba ambil satu kartu lagi. Oke, ada Five of Swords juga. Dan di bottom of the deck kita, ada Three of Cups. Pantesan. Oh iya, aku tahu. Oke, ini jadi semakin lebih jelas nih. Karena bottom of the deck-nya ada Three of Cups. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kalau dari kelima kartu berikutnya, dan terutama ini jelas banget ini di bottom of the deck ya. Ada Three of Cups soalnya. Karena dari tadi aku bingung. Ini kayaknya permasalahannya masih kayak kurang kurang fix, kurang jelas gitu. Tapi karena ini ada di bottom of the deck, ini jadi jelas banget. Dulu banget, bukan dulu banget ya. Mungkin di hubungan terdahulu lah ya istilahnya. Ataupun ketika dia dulu mungkin pernah suka sama seseorang gitu ya. Dia pernah kalau kita bisa bilang ya pihak ketiga lah ya gitu. Jadi istilahnya dia pernah dikhianati mungkin dengan oleh orang yang dia sayangi tersebut. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi aku bilang rasa insecure itu satu, tapi yang paling paling utama adalah ketika dia dikhianati, istilahnya mantan dia lah ya, anggaplah mantan dia itu meninggalkan dia untuk memilih bersama orang lain yang lebih dari dia. Oke? Nah, mungkin kamu di sini udah dapat gambarannya ya maksudnya. Nah, hal itulah yang membuat dia sangat insecure. Oke. Aku nggak bisa memastikan lebihnya dalam hal apa. Mungkin lebih dalam sisi materi bisa, mungkin lebih dalam hal penampilan fisik bisa, mungkin lebih dalam hal pekerjaan, karir, ataupun ketiga-tiganya juga bisa. Jadi intinya ada satu aspek yang menyebabkan dia dikhianati oleh mantan dia, dan memang aspek tersebut dalam secara kasat mata ya, secara kita lihat sekilas gitu ya, kita kan karena kita nggak tahu gitu, dia melihat memang orang tersebut tuh lebih baik dibandingkan dia gitu. Jadi itulah yang membuat dia merasa inferior ya, merasa nggak insecure, dia merasa nggak pantas gitu ya. Dia merasa nggak pantas kayaknya kalau untuk dia menyayangi orang lain. Dia takut gitu kalau memang ketika orang tersebut ketemu seseorang yang jauh lebih baik dari dia akan langsung ditinggalkan gitu aja. Dia ada trauma masa lalu di situ, oke. Jadi ternyata ini ya sumber rasa insecure-nya gitu. Di sini akhirnya makin jelas di sini. Ini aku nggak tahu karena ini di bottom of the deck. Ini adalah bottom of the deck itu biasanya adalah sesuatu yang dia rasakan, tapi tapi cukup tricky karena kadang-kadang dia sendiri nggak tahu bahwa itu yang dia rasakan gitu. Jadi, tapi ini bottom of the deck bisa dibilang alam bawah sadar, bisa dibilang shadow self juga bisa. Intinya adalah sesuatu yang sebenarnya dia rasakan, tapi bisa saja dia pernah memberitahu kamu atau tidak.
Tapi ini aku bisa lihat kalau dari readingan kartu ini sekilas ini adalah pokok permasalahannya. Dia pernah dikhianati karena yaitu perbandingan perbandingan suatu aspek di mana dia merasa diri dia lebih rendah. Oke. Okay? Di sini ada The Strength, Queen of Cups, sama Queen of Pentacles. Tadi aku bilang di sini cukup menarik ada Queen of Cups sama Queen of Pentacles. Kenapa? Karena di satu sisi karena rasa insecure itu ya. Dia jadi kayak ini aku ngomongnya gimana ya? Kayak dia menahan diri dia sendiri untuk menyayangi orang lain sepenuhnya gitu loh. Mungkin itu bahasanya. Aku nggak tahu mungkin tapi kamu ngerti ya. Karena Queen of Cups ini kan perasaan yang apa ya istilahnya perasaan terdalam, perasaan perasaan feminim lah ya, perasaan feminim ya. Kalau ketika kita mencintai orang secara Queen of Cups, secara feminim berarti kita itu benar-benar mengutarakan rasa kita. Tapi sini ada Queen of Pentacles, ada suatu hal yang menahan dia di situ, yang juga signifikan. Jadi ya istilahnya dia nggak berani menyayangi orang sepenuh hati gitu, gitu. Karena itu aku bilang agak menarik gitu. Jadi di sini kalau aku bilang dia sayang sama kamu, aku bisa pastikan karena sini ada Queen of Cups. Tetapi karena ada Queen of Pentacles di sini juga ada Five of Swords ya, ada Five of Swords, ada Four of Swords. Ini kurang lebih artinya hampir sama. Karena trauma dia di masa lalu, dia secara sadar maupun nggak sadar banyak tindakan dia ataupun minimal pemikiran dia lah yang menahan dia untuk tidak menyayangi kamu sepenuhnya. Begitu. Ingat, ini bukan berarti dia tidak sayang kamu loh ya. Dia sayang sama kamu. Tapi karena trauma di masa lalu, dia nggak bisa istilahnya nggak bisa menyayangi kamu sepenuh hati yang emang dia mau gitu loh. Kamu ngerti lah ini maksudnya. Karena trauma di masa lalu. Oke? Nah, makanya ini aku ngelihatnya agak sedikit rumit juga, Bu. Agak sedikit rumit ini keadaannya dan pastinya aku tidak bisa memberikan saran karena sekali lagi readingan kita hanya lebih terhadap apa yang dia rasakan terhadap kamu. Yang bisa aku simpulkan adalah satu, memang yang pasti adalah dia sayang kepada kamu. Dia memang sayang, dia ada perasaan sayang kepada kamu. Oke? Tapi ingat, mungkin karena trauma, mungkin banyak tindakan dia ataupun bisa tindakan nyata dia, bisa perkataan dia yang kadang bisa saja membuat kalian konflik, membuat kalian cekcok, padahal dia nggak ada maksud seperti itu. Dan itu adalah hampir semuanya itu disebabkan oleh rasa insecure dia. Seperti itu. Insecure-nya kenapa? Karena rasa trauma di masa lalu. Dia pernah dikhianati oleh orang yang sangat dia sayangi karena untuk bersama dengan orang lain yang dia anggap memang lebih baik dari dia dan dia sangat takut hal itu, oke? Jadi di sini kalau mungkin secara personal aku hanya bisa menyarankan kalau memang kalian sedang dalam hubungan ataupun dalam pendekatan dengan orang ini, cobalah kalian saling membuka diri, oke? Kadang aku ngelihat mungkin untuk masalah-masalah seperti ini di mana orang tidak bisa menyayangi orang lain sepenuh hati karena trauma di masa lalu, salah satu langkah awal yang bisa dia lakukan adalah membuka diri, oke? Dia harus mengakui dulu gitu. Mengakui ke diri dia sendiri bahwa memang ada sesuatu yang menahan dia, bahwa memang trauma di masa lalu itu menghalangi dia seperti itu. Dia harus jujur dulu nih sama diri dia sendiri bahwa memang dia ada kekurangan di situ. Ketika dia sudah tahu kalau dia memang ada kekurangan, ada sesuatu yang menahan dia, nah baru dia bisa mencari cara dia sendiri, mencari jalan dia sendiri, mencari pemikiran dia sendiri bagaimana cara untuk mengatasinya. Seperti itu. Ini saran personal aku aja ya, gitu. Tapi terlepas dari saran yang aku berikan tadi, sekali lagi aku berharap hubungan kamu dengan dia bisa berjalan ke depan. Ya, tentunya kita berharap yang terbaik. Dan semoga masalah-masalah insecure yang dia hadapi ini bisa segera terselesaikan ya, oke? Karena sekali lagi masalah insecure jika dibiarkan terlalu lama berlarut-larut ini justru akan menyebabkan suatu hubungan yang tidak sehat ataupun hubungan yang toksik. Dan tentunya aku juga tidak ingin itu menimpa kamu, oke? Jadi aku benar-benar berharap dia bisa menyelesaikan masalah insecure-nya, kamu juga bisa memberikan support ataupun dukungan terhadap dia untuk menyelesaikan masalah insecure dia. Dan aku benar-benar berharap kelak kalian bisa dipersatukan dalam suatu hubungan yang benar-benar mantap dan yang pasti membuat kalian berdua bahagia. Oke? Para Aquarius, aku mendoakan yang terbaik untuk kelangsungan hubungan kamu di masa depan. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat.
Terima kasih telah menonton videonya, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.